Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Baik-baik aja kan? Oke, dikarenakan dari kalian semuanya sangat menyukai film Battle Spirit. Namun sayang filmnya cuma rilis 1 minggu 1 episode. Itu pun juga hanya 7 menit. Maka dari itu Mimin di sini akan membawakan cerita versi spoilernya ya. Oke, sebelum ke spoilernya, kita bahas sedikit episode sebelumnya. Yang mana di episode sebelumnya kita diperlihatkan sang MC, Keenan, yang berhasil mengaktifkan teknik mata setelah Martial Spirit Dewa Perangnya naik ke level 8. Dan lalu Keenan berhasil menerobos ranah kultivasinya ke body tempering tingkat 5. Lalu kemudian kita diperlihatkan dua orang yang identitasnya masih misterius. Bagaimana cerita selanjutnya? Oke, sebelum mulai, intro dulu ya kan? Di luar tempat seleksi, terlihat rombongan keluarga Qin dan rombongan keluarga Pang yang saling bersimpangan. Di sini patria keluarga Pang Li menyambut para rombongan dari keluarga Qin dengan sedikit cibiran. Mereka sedikit bertukar sapa, namun Qin Tieba sangat marah karena Pang Li tidak pernah menganggapnya sedikit pun. Kemudian mereka semua pun langsung pergi ke tempat ujian seleksi Sekte Xuanling dilaksanakan. Singkatnya mereka semua pun telah tiba di arena, yang mana arena ini akan menjadi tempat ujian seleksi akan dilaksanakan. Setelah semua orang berkumpul di sana, tatapan Keenan kemudian tertuju kepada Pang Rulong. Sebelum kemudian tatapan Keenan tertuju kepada dua kursi di atas, yang mana terlihat dua kursi di atas tersebut diduduki oleh dua orang utusan dari Sekte Xuanling. Yang satu adalah seorang wanita yang sangat cantik, dan yang satunya adalah pria. Keenan tahu bahwa pria ini bernama Penatua Bai Heng, yang merupakan seorang penatua dari Sekte Xuanling. Namun ketika tatapan Keenan bersentuhan dengan sedikit tatapan dari wanita cantik tersebut, tiba-tiba Keenan merasakan jiwanya yang sedikit tertekan. Itu hanyalah pandangan acak, tetapi membuatnya tertekan. Membuat Keenan sadar betul bahwa wanita cantik ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Di lain sisi, Qin Cangkong yang melihat wanita cantik utusan dari Sekte Xuanling itu, dirinya merasa tertarik. Dan setelah ini, dirinya harus bisa membuat janji dengan wanita cantik tersebut. Namun mendengar itu, Pang Rulong sontak saja mencibir bahwasanya, Qin Cangkong, kamu hanyalah sampah yang bahkan dikalahkan oleh Keenan yang hanya memiliki martial spirit tingkat 1. Pang Rulong juga menambahkan bahwa semua jenius dari keluarga Qin semuanya adalah sampah. Sontak saja hal itu membuat Qin Cangkong sangat marah dan ingin menyerang Pang Rulong. Namun Pang Li langsung berteriak bahwa siapapun yang bertengkar di luar kompetisi akan didiskualifikasi. Qin Cangkong pun mencibir bahwa kamu Pang Rulong berdoa saja agar tidak bertemu dengannya di arena. Pang Li kemudian mengenalkan si wanita cantik utusan dari Sekte Xuanling yang bernama Xiao Qingsui dan si pria bernama Bai Heng. Namun Bai Heng langsung menyela kata-kata Pang Li. Dirinya yang tidak ingin banyak basa-basi pun memerintahkan Pang Li untuk segera memulai ujian seleksi. Akhirnya Pang Li pun segera mengumumkan bahwa ujian seleksi resmi dimulai, membuat semua penonton pun bersorak. Ujian putaran pertama akan dimulai. Seleksi ini dibagi menjadi beberapa putaran. Pang Li kemudian meminta semua peserta untuk mengambil nomor undiannya masing-masing. Qin Tian bertanya kepada anaknya, berapa nomor yang kamu dapatkan? Keenan menjawab bahwa dirinya mendapat nomor 1. Sementara pelayan Xiao Qing, dia sangat yakin bahwa tuan mudanya itu pasti akan lolos menjadi murid Sekte Xuanling. Kemudian pertarungan di ujian putaran pertama pun dimulai dengan Keenan yang melawan seorang jenius. Melihat pertarungan pertama ini, Bai Heng nampak sangat malas sekali menonton pertandingan basa-basi ini. Namun sesaat kemudian, Bai Heng langsung dibuat terkejut-kejut karena Keenan dengan mudah mengalahkan lawannya itu hanya dengan satu gerakan saja.
Nona Kingsway juga sedikit melihat bahwa yang digunakan Kinan itu adalah niat pedang yang telah menyentuh tingkat Dutch Hang atau Great Completion. Hal itu membuat si nona cantik Xiao Kingsway mulai menaruh perhatian kepada Kinan. Sementara Bai Heng, dia menjadi sedikit marah karena Pang Li tidak memberitahu dirinya bahwa keluarga Qin memiliki kejeniusan seperti itu. Sudah bisa kita tebak bahwa Bai Heng ini memiliki sedikit kerjasama dengan keluarga Pang. Pertarungan selanjutnya mempertemukan Pang Rulong versus jenius keluarga Qin yang bernama Qin Li. Semua penonton pun langsung bersorak karena mereka sangat penasaran dengan kekuatan Pang Rulong yang digadang-gadangkan sebagai jenius teratas dari keluarga Pang. Pertarungan pun dimulai dengan Pang Rulong yang menghina Qin Li terlebih dahulu sebelum kemudian melayangkan serangannya. Sementara Qin Li, dia saat ini menjadi sangat ketakutan. Saking ketakutannya, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dirinya diam terpaku dan serangan Pang Rulong langsung menghantamnya dengan keras. Akhirnya Qin Li pun dikalahkan. Dia terlempar keluar dari arena bahkan menjadi orang cacat. Melihat itu, semua penonton pun dibuat terkesima dengan kekuatan Pang Rulong yang sangat mendominasi. Sementara Pang Rulong mencibir bahwasanya orang lemah tidak perlu ada di sini. Qin Tian sebagai patria keluarga Qin pun tidak terima karena murid keluarga Qinnya dibantai seperti itu. Alhasil dirinya meminta penjelasan. Apa maksudnya ini? Apakah keluarga Pang ingin memulai pertarungan berdarah dengan keluarga Qinnya? Namun Pang Li, sang patria keluarga Pang itu langsung mencibir bahwa di dalam pertarungan kecelakaan tak terduga bisa saja terjadi. Qin Changkong pun juga angkat bicara saat ini karena dia sudah sangat kesal kepada keluarga Pang ini. Namun di saat perdebatan semakin memanas, Bai Heng langsung menyuruh semua orang untuk diam. Kenapa begitu marah? Jenius keluarga Qin itu masih hidup. Dia hanya menjadi orang cacat. Tidak ada yang harus disalahkan. Jika ada yang harus disalahkan, maka salahkan saja dirinya sendiri yang sangat lemah. Terlihat jelas bahwa Bai Heng ini sedikit memihak kepada keluarga Pang. Melihat Bai Heng yang sedikit tidak senang, Qin Changkong pun berkata bahwa dia tidak memihak keluarga Qin. Tetapi dia hanya tidak senang melihat keluarga Pang yang bertindak sangat sombong. Bai Heng mengerti. Tatapannya langsung tertuju kepada Qin Changkong. Seraya berkata bahwa dirinya juga sangat menantikan aksi Qin Changkong di arena. Qin Changkong pun memberi hormat kepada Bai Heng dan mengatakan bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membuat penatua Bai Heng puas. Sementara Nona Xiao Kingsway, dia menghela napas dalam terhadap keluarga Qin ini. Namun tatapannya selalu terfokus kepada Kinan. Dan dirinya sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Kinan selanjutnya. Kemudian pertarungan berikutnya pun kembali dimulai dengan mempertemukan Kinan melawan seorang jenius dari keluarga Pang yang bernama Pang Yu. Dikabarkan bahwa Pang Yu ini adalah jenius teratas kedua dari keluarga Pang. Sebelum pertarungan dimulai, Pang Yu kemudian memprovokasi Kinan dengan mengatakan, "Kinan, lebih baik kamu menyerah saja lebih awal. Daripada wajahmu itu aku akan ubah menjadi babak belur." Namun sebelum Pang Yu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Kinan langsung menerjang. Sosoknya secepat kilat. Pedangnya terayun dan menebas Pang Yu dengan sangat ganas. Sampai pada akhirnya Pang Yu pun dinyatakan meninggal. Setelah membunuh Pang Yu, Kinan berkata bahwa dirinya sangat setuju dengan perkataan Pang Rulong sebelumnya yang mana orang lemah tidak perlu ada di sini. Jelas saja hal itu membuat semua praktisi keluarga Pang sangat marah. Pang Li sebagai patria keluarga Pang langsung berkata, "Kinan, beraninya kamu membunuh Pang Yu?" Sementara Pang Rulong matanya memadat karena dia sadar betul bahwa serangan pedang Kinan sebelumnya sangatlah cepat. Bahkan dirinya sendiri pun tidak yakin untuk bisa memblokirnya.
Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.